Kerajaan Perlak adalah awal mula Islam di Nusantara. Pada abad ke-9 Masehi, di sebuah wilayah yang terletak di pesisir timur Aceh, berdirilah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu pusat penyebaran Islam pertama di Nusantara, yakni Kerajaan Perlak. Dikelilingi oleh hutan lebat dan berada di jalur perdagangan internasional, kerajaan ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan sejarah panjang Aceh sebagai wilayah yang kaya akan warisan budaya dan spiritual. Awal mula berdirinya Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berdiri pada tahun 840 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah, seorang pangeran dari Persia yang menikah dengan putri seorang kepala suku setempat. Abdul Aziz Shah membawa pengaruh Islam ke Perlak dan menjadikannya sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Ia juga dikenal sebagai raja yang bijaksana, membawa kemakmuran bagi rakyatnya dengan menjalin hubungan dagang yang kuat dengan pedagang Arab, India, dan Cina. Perkembangan Islam di Perlak. Islam menyebar dengan cepat di Perlak, terutama berkat peran penting para ulama dan pedagang Muslim yang datang dari berbagai belahan dunia. Masjid-masjid mulai dibangun, dan ajaran Islam dipelajari serta diamalkan oleh masyarakat setempat. Perlak kemudian menjadi pusat keilmuan Islam, menarik ulama dari berbagai negeri untuk datang dan berdakwah di sana. Pada masa Sultan Mahmud Syah, Perlak mencapai puncak kejayaannya. Sultan Mahmud Syah dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan adil. Di bawah kepemimpinannya, Perlak tidak hanya menjadi pusat keagamaan, tetapi juga menjadi pusat perdagangan yang makmur. Kapal-kapal dari India, Persia, Cina, dan Arab sering singgah di pelabuhan Perlak, membawa barang-barang dagangan seperti rempah-rempah, kain sutra, dan perhiasan. Perlak dan dinasti Abbasiyah. Hubungan erat antara Perlak dan Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan Islam di wilayah ini. Para Khalifah Abbasiyah sering mengirim utusan dan hadiah kepada raja-raja Perlak sebagai tanda persahabatan dan dukungan terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Masa kejayaan dan akhir Kerajaan Perlak. Selama lebih dari 2 abad, Perlak terus berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Namun, seperti kerajaan-kerajaan lainnya, Perlak pun mengalami masa kemunduran. Serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga dan konflik internal akhirnya melemahkan kekuatan Perlak. Pada tahun 1292, Perlak bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai, yang juga merupakan kerajaan Islam. Penggabungan ini menandai berakhirnya era Kerajaan Perlak, tetapi warisan sejarahnya tetap hidup sebagai bagian penting dari sejarah Islam di Indonesia. Warisan Kerajaan Perlak. Meskipun Kerajaan Perlak telah lama hilang, jejak sejarahnya masih bisa ditemukan hingga saat ini. Warisan Islam yang ditinggalkan oleh Perlak terus berlanjut di Aceh, yang kemudian dikenal sebagai Serambi Mekah. Perlak telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, membuka jalan bagi penyebaran Islam yang kemudian menjadi agama mayoritas di Nusantara. Kerajaan Perlak tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah Aceh, tetapi juga dari sejarah panjang perkembangan Islam di Indonesia. Kisahnya adalah bukti bahwa Nusantara telah lama menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan agama yang bersama-sama membentuk identitas bangsa ini.